Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang plot hole yang ada di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jadi banyak banget pertanyaan, banyak juga yang bingung tentang film Ant-Man Quantumania ini, dari mulai awal film sampai akhir film. Karena kebanyakan orang itu tidak nonton series Loki dan tidak ngikutin Ant-Man juga ya teman-teman. Jadinya langsung nonton karena hype aja, ataupun memang fans dari Marvel itu sendiri. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan bahas ya plot hole dan pertanyaan-pertanyaan itu. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan, boleh banget untuk komen di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang sudah aku kumpulin dan menjadi plot hole di sini yang akan aku jawab. Dan kalau kalian mau nambahin jawab juga, boleh banget ungkapkan teori dan juga opini kalian. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang ketinggalan breakdown dan detail-detail aku yang lainnya, boleh banget ya nonton video-video aku yang ini. Link-linknya sudah aku pin di kolom komentar. Banyak banget di sini breakdown terbaru detail dari Ant-Man Quantumania ya guys. Dan juga aku mau promosi dulu kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Di sini ada banyak banget desainnya. Kalian langsung order aja. Link Tokopedia dan Shopee sudah aku taruh di description box. Dijamin berkualitas, bahannya adem dan tidak akan mengecewakan. Oke, plot hole yang mau aku bahas yang pertama kali ialah berapa lama sih waktu yang dihabiskan di sana? Kalau Janet kan dia terjebak 30 tahun. Harusnya kan kalau di dunia nyata cuma 30 menit, tapi kok dia keluar jadi tua banget. Harusnya dia masih muda seperti Scott Lang ya, hanya terjebak 5 menit di Quantum Realm, keluar 5 tahun, gak jadi setua itu banget. Ternyata plot hole ini juga sudah dijawab dari film-filmnya itu sendiri ya teman-teman. Scott itu berada di wilayah Time Vortex. Time Vortex itu kayak beda lah ya, tidak seperti Janet yang terjebak lebih dalam lagi, khususnya di Quantum Realm atau Subatomic Microverse. Tapi katanya Subatomic Microverse itu berada di out of time atau di luar waktu. Kok dia malah jadi menua, malah menjadi plot hole tambahan juga ya teman-teman. Dan jawaban yang paling logik adalah ya itu tadi, Quantum Realm, waktu itu unpredictable, tidak bisa terprediksi, sangat bias banget, sangat abstrak banget, sehingga bisa aja hal-hal yang berbeda-beda itu terjadi dari masing-masing individunya yang terjebak di Quantum Realm. Dan ya kalau mau ditanyain semuanya, pastinya tidak akan ada penjelasan ya teman-teman. Ini semua murni teori dan opini juga. Kemudian ini nih yang paling sering ditanyakan orang adalah timeline, waktu yang berjalan. Duluan Loki membunuh He Who Remain atau duluan Janet bertemu dengan si Kang Quantumania ini? Tentunya aku sudah ngomong ya, bahwa yang terjadi di series Loki maupun di Kang Quantumania itu nggak bisa diruntut mentah kayak gitu. Oh, kalau berdasarkan waktu harusnya kan Janet itu bertemu duluan ya dengan si Kang Quantumania daripada Loki membunuh He Who Remain. Ya nggak bisa gitu ya teman-teman. Mau disamakan secara mentah tahunnya kayak itu nggak bisa. Karena ini kita sudah ngomongin multiverse dan multi timeline. Waktu itu berjalan berbeda-beda dan tidak terprediksi. He Who Remain juga berada di Citadel End of Time, di benteng akhir waktunya, sehingga itu juga berada di luar waktu. Berikut pun si Janet yang ketemu dengan Kang itu juga di out of time, di luar waktu. Jadi tidak bisa diruntut. Mungkin apa yang terjadi dengan mereka ini hanya sepersekian detik banget ya kalau di dunia nyata. Jadi ya itu tadi, waktu itu sangat tidak bisa dijelaskan dengan detail dan unpredictable ya teman-teman. Jadi jangan ditanyain lagi ya. Yang jelas semua varian Kang yang jahat ini ada lagi setelah kematian He Who Remain dibunuh Sylvie. Kemudian pertanyaan dan plot hole yang sering banget ditanyakan, kok Kang yang di sini lemah banget? Padahal dia overpower, bisa menembakkan laser energi, bisa menghancurkan badan dari orang-orang Quantum People yang menyerang bentengnya itu. Tapi kok nggak dia lakukan ketika melawan Jane, Hope, dan Casey? Ya gimana ya teman-teman, namanya juga film ya. Pastinya villain itu pasti harus dikalahkan. Dan aku juga agak bingung banget. Ada banyak kesempatan yang bisa dilakukan oleh Kang. Dia bisa kabur dengan membuka portalnya, itu bisa, tapi malah dia menahan semut-semut yang banyak itu. Ia bisa malah menembak mereka bertiga langsung mati dengan kostumnya seperti yang dia lakukan, tapi nggak dilakukan oleh si Kang ini. Banyak banget ya yang di nerf, dan aku akuin itu bener banget. Tapi yang mau gimana lagi, jalan ceritanya seperti itu. Ia harus terserap ke bola inti energinya agar nantinya ia bisa keluar menjadi makhluk yang lebih hebat lagi, maybe aja. Oke, di sini ada 3 pertanyaan dari teman-teman kita yang akan aku jawab ya teman-teman. Pertanyaan pertama, kok bisa Casey mengaktifkan portal lagi untuk membuat pulang si Hope dan Ant-Man keluar dari Quantum Realm ke bumi ya? Karena memang dari alatnya si Casey Lang itu dia sudah menandai lokasi dari mereka berdua di Quantum Realm, sehingga mudah bagi Casey untuk membuka portal kembali. Sebenarnya ini katanya reshot ya teman-teman. Original cerita awalnya ialah membuat si Hope dan Scott terjebak di Quantum Realm, dan mereka melakukan reshot kayak 1 bulan sebelum perilisan trailer gitu ya guys. Jadi ya memang agak plot hole banget di sini. Bisa-bisanya Casey Lang buka portal lagi ke Quantum Realm. Oke, pertanyaan berikutnya, jelasin semua varian Kang yang ada di Quantumania. Ada Immortus, Ramatet, Scarlet Centurion, ada juga Kang Quantumania, ada He Who Remain, ada Kang New TVA
TVA dan Kang-Kang lainnya aku sudah bahas ya semuanya. Varian-varian yang banyak versi komik juga di video aku yang ini, kalian boleh nonton ya teman-teman. Udah aku jelasin lengkap banget, ada lebih dari 20 varian Kang versi komik dan juga film. Pertanyaan berikutnya, apakah varian-varian yang muncul di end credit scene itu jahat termasuk Immortus, Scarlet Centurion, dan Ramatet? Jadi jawabannya ini benar ya teman-teman, semuanya jahat kecuali He Who Remains. Kalau di komik sih Immortus itu kadang baik kadang jahat tergantung dengan situasi. Tapi Scarlet Centurion dan Ramatet itu mereka jahat. Jahatnya di sini ialah mereka memiliki motivasi masing-masing sih kalau di komik ya. Tapi kalau terlihat di post credit scene, Immortus itu mengumpulkan Council of the Kangs untuk melawan para Avengers yang sudah mulai menyentuh multiverse dan hampir akan merusak apa yang telah mereka buat. Dan akhirnya mereka bertiga ini senang juga ya. Scott Lang dan kawan-kawan sudah menghancurkan atau mengalahkan Kang Quantumania yang memang mereka bertiga ini asingkan karena nggak bisa dibunuh ya. Mereka bertiga juga tidak suka dengan varian Kang Quantumania itu. Makanya Kang Quantumania itu sangat benci dengan variannya dan hendak balas dendam membunuh mereka semua karena sudah mengusir dan mengasingkannya ke Quantum Realm. Jadi gitu ya teman-teman, mereka pun gak akur sesama Kang ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari teman kita yang lain, kenapa Scott Lang di akhir film ngomong banyak orang yang mati? Itu tuh kayak overthinkingnya dia aja ya, karena dia teringat lagi omongannya Kang Quantumania kalau si Kang ini harus keluar dari Quantum Realm karena masih banyak varian-varian dirinya yang lain yang lebih jahat yang akan berdatangan. Karena goalsnya Kang Quantumania ini ialah untuk membunuh semua varian-variannya itu yang sudah tersebar di multi-timeline dan multiverse. Jadi dia ini harus membunuh variannya sendiri ya teman-teman, karena dia pengen menjadi The Prime Kang satu-satunya. Pertanyaan berikutnya, apakah Ant-Man will back? Ya tentu aja ya akan kembali, karena dialah yang menyebab Kang Quantumania itu terserap dan malah nggak jadi keluar, membuat Kang-Kang yang lain pun malah senang dan akan berdatangan mengalahkan Avengers. Berikutnya, apakah Immortus jahat? Oke, seperti yang aku ceritakan di awal, Immortus itu kalau di komik adalah varian Kang yang lumayan hebat ya, setara di bawah dengan He Who Remains. Immortus ini memiliki goals untuk menjaga kestabilan. Namun, ia ini kadang baik, kadang jahat, tergantung situasi apa yang sedang ia hadapi. Sehingga Immortus ini kita labeli anti-hero gitu ya guys, lebih kayak ke villain di mata orang lain. Oke, next pertanyaan dari teman kita lagi. Jadi sebenarnya ini ngomongin multi-timeline atau multiverse. Jadi memang ya kalau di series Loki kita lebih diperkenalkan multi-timeline, timeline yang bercabang, timeline yang banyak. Bukan multiverse, tapi Doctor Strange, Multiverse of Madness, kita diperkenalkan konsep multiverse. Jadi di Ant-Man Quantumania ini merupakan gabungannya ya. Karena baik Kang Quantumania itu sendiri juga ngomongin tentang multiverse, multi-timeline, dan bahkan dia ngomongin tentang inkursi. Dimana inkursi ini nggak semua orang tahu ya teman-teman, hanya tahu bagi orang-orang yang tahu mengenai rahasia multiverse dan juga dreamwalking. Oke, next pertanyaan berikutnya, sebenarnya Scott ini melawan Kang yang mana nih di Quantumania? Apakah ini varian lagi, varian yang lemah, atau siapa dan gimana nasibnya? Nasibnya terlihat kalau di film itu ia kayak mati ya, tapi sebenarnya ia hanya terserap saja dan sepertinya tidak akan mati. Dan apakah Kang ini adalah Kang the Conqueror, The Prime Kang dari Earth 6311, Kang satu-satunya yang jahat? Masih fiktif-fiktif ya teman-teman, tapi kemungkinan Kang Quantumania ini nantinya akan berubah menjadi makhluk yang lebih hebat lagi setelah terserap ke bola energinya itu ya. Entah dia menjadi He Who Remains yang baru, entah ia menjadi Beyonder, entah dia menjadi The Prime Kang the Conqueror, Kang yang paling jahat seperti di komik. Jadi masih fiktif-fiktif, kita tunggu aja filmnya nanti. Next, apakah ada unsur LGHD TV? Tidak ada ya teman-teman, pure, bersih. Next, pertanyaan berikutnya, kok semut-semutnya Hank Pym itu bisa menebus atau menjeblos shieldnya dari si Kang ya? Karena semut-semutnya ini sudah berevolusi. Di awal kan sebelum masuk Quantum Realm, mereka juga sudah menjadi semut scientific atau semut pintar. Masuk ke Quantum Realm malah berevolusi menjadi lebih pintar lagi beribu-ribu tahun ya kalau nggak salah, dan malah membuat civilization peradaban dari semut-semut pintar ini sendiri. Jadi wajar bisa mengalahkan Kang dengan jumlahnya yang ribuan, ratusan ribu. Karena pas terserap ke Quantum Realm, semut-semut pintar ini terkena time dilation atau dilatasi waktu. Jadi seperti itu ya guys. Pertanyaan berikutnya, apakah Kang yang paling jahat, yang paling kuat Prime itu yang ada di series Loki? Series Loki mana dulu tuh? Season pertama atau season kedua? Kalau season pertama kan sudah jelas He Who Remains yang paling hebat, membuat Sacred Timeline, menghentikan lahirnya Nexus Event, Kang-Kang lainnya. Tapi kalau di series Loki kedua, itu kan ada Victor Timely ya teman-teman. Jadi kalaupun ditanya yang mana yang paling hebat Kangnya, ya sesuai di komik aja, The Prime Kang the Conqueror di Earth 6311. Dan terus di bawah ada yang komen juga ya, kayak marah gitu karena aku puas nge-rate bagus film ini. Kayak nggak seneng gitu ya kalau aku suka dengan filmnya. Aneh banget ya teman-teman ya. Orang memang filmnya bagus kok dipaksa untuk di-rate jelek ya. Semoga kita dijauhkan dengan orang-orang seperti ini. Next, pertanyaan berikutnya, siapakah di antara mereka yang jadi The Prime Kang? Nggak ada ya teman-teman, belum ada. Masih fiktif-fiktif, masih belum tahu. Tapi kemungkinan adalah Kang Quantumania setelah dia terserap ke bola inti energi multiverse-nya itu, ia pun nanti keluar dan bebas menjadi berevolusi, tambah kuat, tambah hebat. Nah mungkin ini
inilah saatnya dia menjadi the prime Kang the Conqueror. Next berikutnya, apakah He Who Remains menjadi anggota Council of the Kangs? Ini masih fiktif-fiktif juga ya teman-teman. Kalau di komik sih enggak ya, karena Council of the Kangs kalau di post credit scene terlihat hanya ada 3 patung besar Kang yang merepresentasikan 3 pemimpin, Immortus, Ramatet, dan Scarlet Centurion. Tapi di series Loki, di tempat benteng rumah markasnya si He Who Remains, kita ngelihat ada 4 patung dan yang satunya itu hancur ya. Mungkin yang hancur ini adalah Kang Quantumania. Sedangkan 3-nya itu ialah Immortus, Scarlet Centurion, dan Ramatet. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah benar. Tapi yang jelas, Council of the Kangs ini baru diperkenalkan setelah matinya He Who Remains dan Sacred Timeline pun hancur. Next, pertanyaan berikutnya, kira-kira kemana The Watcher dan TVA ketika di film ini multiverse diacak-acak oleh Kang dan juga kekacauan terjadi? Ya, TVA itu kan sudah dipimpin oleh Kang yang baru, bukan He Who Remains lagi. Dan kita belum tahu bagaimana cara kepemimpinan TVA, New TVA itu. Dan kalau ngomongin The Watcher, namanya juga sudah The Watcher, sang penonton ya udah nonton aja, mau hancur, mau musnah, dia pun gak peduli. Sama seperti di series What If ya guys. Ia baru turun tangan setelah tahu ada kekacauan yang malah mengancam dirinya sendiri. Nah baru tuh mereka turun tangan. Emang The Watcher nih gak jelas. Next ada teman kita yang berkata agak kecewa ngelihat Kang yang dikalahkan oleh gerombolan semut itu. Ya karena itu ya teman-teman, semutnya sudah berevolusi, sudah jadi semut yang advance banget. Dan si Kang sendiri mungkin kewalahan menghadapi ratusan ribu banyaknya semut itu. Next, pertanyaan berikutnya, Kang versi universe utama MCU Marvel Comic Earth 616 sudah muncul belum ya? Nah, ini juga masih pertanyaan ya teman-teman. Kalau di komik, Kang yang ada di Earth 616 itu tidak jahat. Namanya pun bukan Kang, tapi Nathaniel Richard. Dia tidak punya nama alias atau nama lainnya ya guys. Dia ini baik dan juga membantu para hero. Next, komentar dari teman kita juga, tebakan aku musuhnya Ramatet itu adalah Fantastic Four. Bener ya? Kalau di komik sendiri, musuhnya Ramatet di zaman Mesir kuno itu adalah Fantastic Four yang traveling waktu ke zaman Mesir kuno. Mungkin bisa aja nanti akan dipersiapkan ya bibit-bibit ini untuk next film Fantastic Four MCU fase ke-7 next year. Berikutnya pertanyaan dari teman kita juga, motivasinya Kang jadi jahat itu apa sih, kok nggak jelas gaje gitu? Kan sudah dikasih tahu di awal, motivasinya si Kang ini ialah untuk menjadi the prime Kang satu-satunya di berbagai timeline dan di berbagai multiverse. Dan dia juga ingin balas dendam kepada varian-variannya yang sudah membuangnya, mengusirnya ke Quantum Realm. Jadi selain dia ingin balas dendam juga, memang goals utama dia adalah untuk menghancurkan varian-varian Kang yang lain yang membuat kerusakan di berbagai timeline dan multiverse hingga ia menjadi the prime Kang satu-satunya. Nah berikutnya ada komentar bagus dari teman kita yang menyimak di film ya dan bisa mengambil kesimpulan, dan memang benar kalau dari segi perspektif orang lain mungkin si Kang Quantumania ini baik walaupun caranya brutal dan biadab, pembunuhan massal. Tapi ya memang tujuan dia ini sama seperti He Who Remains, menjaga timelinenya agar tidak dipenuhi oleh varian-varian Kangnya yang lain yang jahat yang berbuat kerusakan itu walaupun caranya beda. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Kang Quantumania itu diasingkan atau diusir oleh varian-varian yang lain? Karena berbeda motivasinya. Kalau Kang yang lain di Council of the Kangs dipimpin Immortus, Ramatet, dan Scarlet Centurion, mereka tetap masih mau memimpin ya teman-teman. Mereka nggak peduli kalau ada Kang yang lain yang berbuat kerusakan. Yang penting tahta dan juga kekuasaan mereka masih bisa mereka pegang. Tapi setelah Avengers itu mulai mengetahui multiverse dan juga si Kang Quantumania ini tidak ikut motivasi mereka, akhirnya para varian Kang ini bekerja samalah untuk mengexile atau mengasingkan Kang Quantumania ke Quantum Realm, karena mereka tidak bisa membunuhnya si Kang Quantumania ini, karena menurut aku di luar dari Quantum Realm dia ini overpower pastinya. Soalnya Immortus, Ramatet, dan Scarlet Centurion tidak bisa membunuhnya dan kewalahan menghadapi Kang Quantumania. Kemudian ini ada satu teori yang keren juga ya dari salah satu teman kita yang komen bahwa ia berkata Victor Timely yang kita lihat di end credit scene series Loki season kedua Quantumania itu adalah varian si He Who Remains itu sendiri sebelum dia berubah jadi He Who Remains. Jadi Victor Timely ini berubah jadi He Who Remains. Wah, teorinya oke ya teman-teman. Walaupun kalau di komik baik He Who Remains dan Victor Timely itu merupakan varian Kang yang berbeda. Next, kemudian yang dikatakan mereka itu nge-refer ke siapa sih? Itu nge-refer ke Avengers, yaitu Scott Lang dan kawan-kawannya ya yang sudah mengalahkan Kang Quantumania, bukan Loki ataupun Sylvie. Next, pertanyaan berikutnya, apakah nanti di event Avengers Kang Dynasty setiap Avengers akan melawan each variant
setiap varian dari Kang. Nah itu kita masih belum tahu ya, tapi pasti keren banget kalau setiap Avengers harus mengalahkan setiap varian Kang. Wah pasti nggak sudah-sudah ya filmnya, nggak cukup 2 jam, harus 3 jam. Next pertanyaan berikutnya, asal muasal semua makhluk yang ada di Quantum Realm atau Subatomic Microverse yang kita lihat itu dari mana asalnya? Di sini mungkin kita bisa berpegang ke satu komik Marvel yang berjudul The Micronauts. The Micronauts itu aku sudah jelaskan juga, asal muasal penciptaan Quantum Realm itu sebenarnya berasal dari dunia-dunia juga ya, dimana di dalam Quantum Realm itu ada 14 world, ada 14 dunia kalau di versi komiknya. Cuma memang kalau di versi MCU nggak terlalu dieksplor tentang Quantum Realm ini. Nah jadi kalau kalian bisa nonton video aku yang ini tentang awal mula penciptaan Quantum Realm, itu sebenarnya mereka sama seperti universe atau semesta yang ada makhluk hidupnya. Makhluk hidup itu terbentuk karena memang sudah hukum alamnya gitu ya guys. Next pertanyaan berikutnya, Celestial itu punya variannya nggak? Tidak ya teman-teman. Baik Celestial, Eternity, Living Tribunal, dan makhluk kosmik lainnya seperti Tuhan di Marvel yang sudah diperkenalkan di film Eternals, Thor Love and Thunder, makhluk kosmik loh ya, itu adalah makhluk esa atau makhluk satu, uni aja, tunggal, jadi tidak ada variannya. Satu di Across of the Multiverse. Oke, pertanyaan terakhir dari teman kita, ini film Ant-Man atau film Star Wars? Jadi memang banyak banget yang komen kalau film Ant-Man Quantumania ini mirip banget dengan film-filmnya Star Wars. Jelas ya teman-teman, karena direktornya sendiri pencipta Ant-Man Quantumania, sutradaranya itu ngambil base cerita Quantumania ini dari komik Marvel The Micronauts. Bahkan karakter Jentora, Krylar itu adalah karakter-karakter hero di The Micronauts. Jadi Micronauts itu adalah sebutan hero di Subatomic Microverse atau Quantum Realm kalau di versi MCU-nya ya guys ya. Jadi memang pencipta komik Marvel The Micronauts itu juga terinspirasi dan terinvolve dari komik Star Wars juga. Pada akhirnya kelihatan kayak sama Quantumania ini dengan Star Wars. Karena itu berpegang teguh base-nya dari Marvel The Micronauts. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dan penjelasan dari aku tentang plot hole yang ada di film Ant-Man Quantumania. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh banget tanya di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Dan kalau ada aku yang kurang-kurang ataupun miss dari penjelasan aku, boleh banget untuk koreksi dan tambahin di kolom komentar ya teman-teman. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. See you next time.